Ih bohong. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanapur di Salangkarang, Bamanapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di darat sama layang, iman di darat sama layang. Sayang, sayang, si patoka mate go gorokan. Sayang, 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 si patoka mate go gorokan. Sayang, sajojo, you madam komi sabapare samuna keke, samuna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuanan jauh di Batu, Kunwangsan saya baku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Dasar yang dipakai dalam kajian puisi. Latar belakang. Pengenalan terhadap objek kajian menjadi bagian penting dari kesuksesan pengamatan yang akan dilakukan. Termasuk di dalam hal ini adalah mengenal puisi. Pengertian puisi menurut KBBI adalah ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh mantra, irama, penyusunan larik, bait, atau rima. Arti puisi lainnya ialah sebagai sebuah gubahan atau sajak dalam bahasa, di mana bentuknya dapat ditata dan dipilih dengan cermat. Hakikat mengkaji puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah. Mengkaji puisi yaitu kegiatan mempelajari dan menganalisis unsur-unsur puisi serta hubungan antar unsur tersebut dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teori tertentu. Tujuan kegiatan mengkaji puisi. Tujuan pengkajian puisi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kualitas unsur-unsur pembentuknya, untuk mengetahui kelebihan dan keistimewaan puisi yang dikaji, dan hasil kajian harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, jujur, rasional, dan sesuai dengan kriteria penulisan ilmiah. Tujuan kajian puisi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut H.B. Yasin, yaitu membangkitkan semangat seniman dalam menciptakan karya sastra, membangkitkan rasa cinta dan penghargaan tentang karya sastra, memperoleh pengertian dan pemahaman yang dalam tentang karya sastra, dan membangun motivasi untuk menciptakan suatu karya. Yang kedua, menurut Burhan Nurgiantoro, yaitu untuk dapat memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan dan membantu menjelaskan kepada pembaca yang kurang memahami karya itu. Selanjutnya yaitu ada fungsi kegiatan mengkaji puisi yang dibedakan dari periode perkembangan puisi. Yang pertama yaitu ada fungsi informatif. Penelaahan sastra tentu akan menginformasikan eksistensi suatu karya sastra yang dikaji.
Yang kedua, yaitu ada fungsi intelektual. Secara intelektual, kontribusi yang dihasilkan dari telah sastra juga harus dapat memberikan pengetahuan yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, ada fungsi edukatif. Dalam hal ini, telaah sastra tidak saja memberikan bekal keilmuan, melainkan diharapkan juga memberikan kontribusi berupa nilai moral. Yang keempat, fungsi persuasif, apresiatif, dan promotif. Lebih jauh, telah sastra mampu menumbuhkan motivasi pembaca untuk mendalami karya-karya sastra yang telah ditelah. Periode 1850 sampai 1933. Puisi Indonesia modern yang pertama adalah puisi Tanah Air yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Puisi ini muncul di majalah Jong Sumatera. Periode 1933 sampai 1942. Dalam periode ini terjadi perkembangan yang cukup pesat bagi dunia kepenyairan. Amir Hamzah dikenal sebagai raja penyair pujangga baru dan disebut pula sebagai penyair Dewa Irama oleh H.B. Jasin J.E. Periode 1942 sampai 1945. Pada masa Jepang ini, kita menyaksikan beberapa penyair muncul, salah satunya ada Chairil Anwar. Puisi yang terkenal pada tahun 1942 adalah Nisan, karya Chairil Anwar. Periode 1945 sampai 1961, muncullah Chairil Anwar dalam panggung sejarah sastra Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Chairil Anwar termasuk penyair yang penuh semangat dalam hidupnya. Salah satu puisinya yang paling terkenal pada periode ini yaitu Karawang Bekasi. Puisi Karawang Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa lagi teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi, siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Kenallah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa membentukkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi ada yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Analisis unsur intrinsik puisi Karawang Bekasi. Tema yang diangkat dalam puisi ini mengenai perjuangan para pejuang yang telah gugur dalam kemerdekaan Indonesia. Suasananya terasa hening, sedih, dan sepi di mana para pejuang berbicara dalam keheningan malam. Puisi ini menggunakan gaya bahasa metafora, simbolisme, dan repetisi. Pada bagian pertama puisi menggunakan ritme lambat yang menggambarkan pemandangan kota Karawang Bekasi. Ritme cepat terdapat pada bagian kedua yang menggambarkan kehidupan para pekerja. Struktur puisi ini terdiri dari 4 stanza yang terdiri dari 3 baris setiap stanza. Setiap stanza memiliki irama yang sama. Amanat pada puisi ini mengajak kita untuk terus mengenang dan menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia dan menjaga semangat perjuangan mereka serta mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu ada analisis unsur ekstrinsik puisi Karawang Bekasi. Yang pertama, konteks sejarah. Puisi ini ditulis pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, di mana perjuangan untuk merebut kemerdekaan telah dilakukan oleh para pejuang yang telah gugur. Puisi ini menggambarkan keadaan dan perasaan para pejuang yang telah berjuang dan gugur dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kondisi sosial dan politik. Puisi ini menggambarkan kondisi sosial dan politik pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang belum stabil. Yang ketiga, biografi penyair. Chairil Anwar merupakan seorang penyair dan sastrawan Indonesia yang terkenal dengan puisi-puisi perjuangannya. Yang keempat, konteks sastra. Puisi ini termasuk dalam kumpulan sajak karangan Chairil Anwar yang terbit pada tahun 1971. Periode 1961 sampai 1971. Periode ini menjelaskan periode yang penuh penolakan. Puisi yang terkenal pada periode ini adalah
puisi Benteng karya Taufik Ismail. Dan ini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi Benteng. Periode 1971 sampai 1998, periode ini melahirkan puisi Beling. Beling yaitu puisi nakal yang punya aturan. Salah satu puisi yang paling terkenal yaitu puisi Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan karya Remy Shalando. Dan ini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi hak asasi kawan. Periode 1998 sampai sekarang, periode ini ditandai dengan adanya cybersastra. Salah satu contoh karya dalam periode cybersastra adalah Menyapa Narsisus. Dan ini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi Menyapa Narsisus. Selanjutnya, periodisasi puisi. Berdasarkan zamannya, puisi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama puisi lama. Puisi ini masih terikat dengan kaidah dan aturan-aturan penulisan yang berlaku. Kedua, puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan dan memiliki bentuk lebih bebas dari puisi lama. Selanjutnya, puisi kontemporer. Puisi kontemporer merupakan bentuk ekspresi yang dinamis dan kompleks yang mencerminkan realitas dunia modern dengan segala kerumitannya. Simpulan, dapat disimpulkan bahwa kajian puisi merupakan proses penting dalam memahami, menelaah, dan mengapresiasi karya sastra puisi secara mendalam. Kajian puisi bertujuan untuk mengetahui kualitas unsur-unsur pembentuk puisi, memahami kelebihan dan keistimewaan puisi, serta memperoleh pemahaman yang objektif dan rasional terhadap karya sastra tersebut. Fungsi kegiatan mengkaji puisi meliputi fungsi informatif, intelektual, edukatif, serta persuasif, apresiatif, dan promotif. Melalui kajian puisi, pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang unsur dan struktur puisi, tetapi juga dapat menggali nilai-nilai moral, estetika, dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.